Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Nyayu Ega Awiyah. Saya Ridho Ika Putra. Saya Raldo Rizky Saputra. Pada mata kuliah Masalah dan Kebijakan Pembangunan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai kemiskinan. Eits, jangan lupa nonton sambil nyemil ya, biar kalian enjoy dalam memahami materi kali ini. Oke, siap? Let's go! Yang pertama, review kemiskinan. Definisi umum kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seorang individu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya karena faktor-faktor yang mempengaruhi individu tersebut, sehingga kesulitan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan individu lainnya. Selanjutnya, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, dalam materi ini kita akan membahas tentang yang pertama, kriteria kemiskinan, kedua, penyebab terjadinya kemiskinan, ketiga, dampak akibat kemiskinan, selanjutnya, upaya penanggulangan kemiskinan, dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, yang pertama, kita akan menjelaskan kriteria kemiskinan. Kementerian Sosial merupakan suatu instansi pemerintah pusat yang salah satu tugasnya untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam menjalankan tugas tersebut, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara adalah memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin. Bukan tanpa kendala, selama ini sasaran penerima bantuan masih dianggap tidak tepat sasaran oleh masyarakat umum. Data yang digunakan sebagai acuan penerimaan bansos adalah DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang mana data ini sekarang dapat dikelola oleh pemerintah desa masing-masing. Untuk menentukan orang itu miskin atau tidak, sebenarnya pemerintah melalui BPS atau Badan Pusat Statistik memiliki 14 kriteria kemiskinan yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai seseorang itu miskin atau tidak. Yang diantaranya yaitu kriterianya, yang pertama, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Kedua, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. Ketiga, jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplaster. Keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan tetangga rumah lainnya. Kelima, sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik. Keenam, sumber air minum hanya berasal dari sumber mata air yang tidak terlindungi atau dari air sungai dan air hujan. Ketujuh, bahan bakar untuk memasak sehari-hari hanya menggunakan kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Selanjutnya, penyebab terjadinya kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sulit diurai dan kerap terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang diantaranya: 1. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kedua, masyarakat pengangguran meningkat. Ketiga, pendidikan yang rendah. Keempat, terjadinya bencana alam. Kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Keenam, faktor lokasi geografis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kemiskinan, yang diantaranya: 1. Kemiskinan absolut. Kedua, kemiskinan relatif. Ketiga, kemiskinan kultural. Keempat, kemiskinan struktural. Nah, sekarang kita bahas mengenai dampak kemiskinan. Kemiskinan sebagaimana permasalahan sosial dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas. Lalu apa aja sih dampak-dampak yang diberikan dari kemiskinan ini? Yang pertama, loh kok malah nyanyi? Oke, serius.
Jadi yang pertama itu meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Contohnya itu seperti adanya aksi pembegalan, copet, karena merampok ataupun merampas harta yang bukan milik diri kita sendiri. Jadi kalau udah dapat barang tersebut bakalan dijual, yang artinya kita bakalan dapat cuan gitu. Yang kedua, angka kematian meningkat. Loh, kok bisa kemiskinan menyebabkan kematian? Ya, karena adanya aksi pembegalan atau pembunuhan yang dimana tujuannya itu untuk merampas harta si korban. Yang ketiga, akses mendapatkan pendidikan tertutup karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Yang keempat, meningkatnya angka pengangguran. Dan yang terakhir adalah konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Lalu, bagaimana sih upaya penanggulangan kemiskinan? Nah, di sini dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang akan sulit untuk diurai apabila tidak ditangani sejak dini. Kemiskinan dapat menyebar ke daerah-daerah yang sebelumnya memiliki tingkat kemiskinan kecil karena dalam beberapa tahun apabila kemiskinan tersebut tidak segera diatasi, maka akan terjadi peningkatan melalui faktor penyebab kemiskinan yang lain. Dan di sini juga diberikan contoh, di Indonesia kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan yang dapat diperoleh masyarakat. Jadi, kalau misalnya tingkat pendidikannya itu rendah, biasanya pengetahuan untuk mendapatkan penghasilan itu minim ataupun kurang. Lalu, kemiskinan yang terjadi akibat faktor rendahnya tingkat pendidikan pun bertambah karena faktor lain seperti penyebaran wabah, bencana alam, dan lainnya yang menghambat pendidikan tersebut. Nah, dalam masalah kemiskinan ini, lalu apa sih yang dilakukan pemerintah atau apa sih upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah? Disimak ya. Jadi yang pertama, melakukan pembaharuan pada data penduduk. Lalu yang kedua, melakukan integrasi penyaluran bantuan sosial. Yang ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. Lalu yang keempat, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan yang terakhir, mengelola APBN dengan cermat. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau tidak adanya upaya penanggulangan kemiskinan, jadi mau sampai kapanpun juga kemiskinan ini bakalan stuck, bakalan terus ada, bakalan terus bertambah dan meningkat setiap tahunnya. Lalu apa aja sih strategi penanggulangan kemiskinan menurut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010? Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran ataupun jaring pengaman sosial. Maksudnya itu kita harus mengurangi beban sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Mendapatkan berupa bantuan langsung atau bersifat hibah ataupun bantuan sosial. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Yang ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Dan yang terakhir, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan juga memfasilitasi akses modal bersubsidi. Lalu, apa sih dasar hukum kebijakan penanggulangan kemiskinan ini? Seperti yang udah aku sebutin tadi, pemerintah itu menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 pada tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan. Nah, dalam Peraturan Presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten ataupun kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten ataupun kota. Instrumen utama penanggulangan kemiskinan. Terdapat 3 klaster untuk penanggulangan kemiskinan. Klaster yang pertama itu adalah bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya ialah untuk mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, serta sanitasi. Klaster yang kedua itu adalah penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Klaster yang ketiga atau klaster yang terakhir ini adalah penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Tujuannya ialah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Selain 3 instrumen utama penanggulangan kemiskinan, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat. Upaya meningkatkan dan perluasan program pro rakyat atau klaster 4 dilakukan
melalui 6 cara sebagai berikut. Cara pertama itu adalah program rumah sangat murah. Program kedua adalah program kendaraan angkutan umum murah. Program ketiga adalah program air bersih untuk rakyat. Program keempat adalah program listrik murah dan hemat. Program kelima adalah peningkatan kehidupan nelayan. Program keenam adalah peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Dari 3 klaster yang kita bahas tadi, terdapat program-program dalam setiap klasternya. Klaster yang pertama itu terdapat 5 program. Program pertama adalah program Keluarga Harapan. Yang kedua adalah bantuan operasional sekolah. Yang ketiga adalah program bantuan siswa miskin. Yang keempat adalah program jaminan kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah program beras untuk keluarga miskin. Program klaster kedua, di mana klaster kedua ini terdapat 2 program. Program pertama adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM, di mana program pertama ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama adalah PNPM Mandiri Pedesaan. Poin yang kedua adalah PNPM Perdesaan R2PN atau Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias. Program ketiga adalah PNPM Mandiri Agribisnis atau SADI. Program yang keempat adalah PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Program kelima adalah PNPM Lingkungan Mandiri dan Perdesaan. Selanjutnya program kedua itu adalah program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja atau padat karya produktif. Program klaster ketiga, di mana program klaster ketiga ini terdapat 2 program. Yang pertama adalah kredit usaha rakyat atau KUR, yang kedua adalah kredit usaha bersama atau KUBI. Baiklah, dari materi yang telah kita sampaikan tadi terdapat sebuah kesimpulan, di mana kesimpulannya ialah berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, program-program tersebut secara nyata telah berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin dan tingkat kemiskinan nasional secara 5 tahun terakhir. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keberhasilan program-program sektoral yang dilaksanakan secara integratif dan terkoordinasi antar kementerian dan lembaga. Data, fakta, dan informasi yang tersaji diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak terhadap definisi permasalahan dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan meningkat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai materi kemiskinan. Udah pada paham kan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ya. Kayaknya cukup sampai di sini dulu video kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.